harusnya tidak kita lakukan. Kita itu harus kuat di aspek pribadi kita. Sebagai aku, bukan sebagai kami. Aku yang lain, yang di luar diriku, yaitu mungkin pertimbangan saja. Tapi keputusan apapun yang aku ambil itu keinginanku, suara hatiku, aspirasiku. Inilah cara memposisikan orang lain dalam pandangannya Birjaev ya. Karena dia memang filosof eksistensialis, fokusnya pada pribadi manusia yang menjadi dirinya sendiri. Orang lain berarti harusnya tidak menghalangi ekspresi diri. Gimana ya caranya kita bisa memposisikan orang lain di hidup kita? Kadang kita terlalu mikirin orang lain dan lupa sama jati diri kita sendiri. Emang kalau kita jadi orang lain, kita nggak bakal eksis. Ingat, kalau kamu bukan bagian dari masyarakat, tapi masyarakatlah yang jadi bagian dari diri kita. Kali ini akan melanjutkan video ngaji filsafat eksistensialisme bersama Dr. Farudin Faiz. Tonton video ini sampai habis biar kamu nggak ketinggalan informasinya. Nah, sejarah ini juga sering membelenggu kita. Jadi membuat kita terikat, membuat kita tidak kreatif. Banyak orang yang dibelenggu masa lalu, banyak orang yang tidak bisa keluar dari jeratan sejarah. Ada banyak pandangan yang bilang ya manusia itu produknya sejarah. Tapi Birjaev punya pandangan sebaliknya. Terbalik, bukan manusia itu produknya sejarah, tapi sejarah itu dibuat oleh manusia. It is man that make history. And that's to be supposed that he make history from himself. Manusialah yang membuat sejarah. Berarti dialah yang menciptakan sejarah sesuai dengan dirinya sendiri. Keinginannya sendiri. Maka sejarah masa lalu mungkin mempengaruhi hidup kita. Tapi bukan berarti kita sama sekali ditelan oleh sejarah. Wong, sejarah itu kita yang menciptakan. Berarti apa? Kita terima sejarah yang sudah terjadi, tapi bukan berarti kita dibelenggu oleh peristiwa yang sudah terjadi itu. Karena kalau kita dibelenggu oleh sejarah, kita kehilangan kebebasan kreativitas kita. Wong semula sejarah itu ciptaan kita sendiri. Berarti apa? Ayo kita ciptakan sejarah versi kita sesuai keinginan kita. Sejarah lama ya oke saja buat pelajaran, buat pertimbangan. Seandainya jelek tidak usah diulang lagi di sejarah yang baru yang kita ciptakan. Mungkin di beberapa sesi sering saya ilustrasikan ya, memahami sejarah itu ya seperti kita naik mobil atau naik motor, sejarah itu kecil saja porsinya. Dia hanya spionnya saja. Kaca spion itu kan cuma kecil di kiri kanan kita untuk kita melihat yang di belakang kita yang sudah terjadi. Sekali-sekali kita lirik biar kita tidak ditabrak dari belakang. Tapi kan pandangan utama kita tetap ke depan, bukan nonton spion terus. Kalau kita nonton spion terus, ke depannya bisa nabrak. Maka jangan ditelan oleh sejarah, jangan menyerah karena sejarah itu kita sendiri yang menciptakannya. Mari menciptakan sejarah sesuai keinginan kita, sesuai versi kita. Kata Birjaev, every single human soul has more meaning and value than the whole of history. Jadi setiap jiwa manusia itu punya makna yang lebih, punya nilai yang lebih dibandingkan keseluruhan sejarah. Kitalah pencipta sejarah, kitalah yang membentuk sejarah. Maka jangan mau dibelenggu oleh sejarah masa lalu. Ketika kita terbelenggu berarti kita ditelan oleh sejarah dan kehilangan kedirian kita, kehilangan kebebasan dan kreativitas kita. Sejarah jangan jadi halangan untuk maju. Sejarah itu pelajaran untuk kita bisa membangun lagi sejarah baru yang lebih berkualitas menurut kita, sesuai aspirasi dan keinginan kita. Ini yang sering menggelisahkan kita ya.
termasuk yang dianggap neraka tadi oleh Sartre. Makna kehadiran orang lain dalam hidup kita. Kata Birjaev, hadirnya orang lain dalam hidup kita itu bisa memperkaya, bisa juga memperbudak. Bagaimana bisa begitu? Begini loh kata Birjaev. Hadirnya orang lain itu bisa memperkaya kalau kita sadar bahwa kita itu pertama-tama adalah makhluk spiritual, bukan makhluk sosial. Jadi kuncinya nanti di sini. Makhluk spiritual berarti yang pertama-tama dituntut dalam hidup kita itu adalah bagaimana kita menjadi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengungkapkan, mengekspresikan apa yang kita inginkan. Orang lain nanti juga begitu, mengekspresikan apa yang diinginkannya. Kita bersama-sama mengungkapkan, mengekspresikan apa yang kita inginkan, dari situlah nanti corak masyarakat kita terbentuk. Jadi dalam pandangannya Birjaev, bukan manusia adalah bagian dari masyarakat, tapi masyarakat itu bagian dari manusia. Mudahnya begini, di antara pertimbangan-pertimbangan saat kita bebas kreatif memutuskan sesuatu, itu orang lain atau masyarakat. Tapi keputusan, pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita sebagai pribadi. Berarti apa? Masyarakat itu bagian dari pertimbangan-pertimbangan keputusan kita. Keputusannya sendiri kita yang mengambil, kita yang memutuskan. Iya sih, hari ini trennya begini. Hari ini masyarakat itu cara berpikirnya begini. Dan lain sebagainya. Itu kan kita berhadapan dengan masyarakat kan selalu begitu. Tapi aku akan ikut arus atau melawan arus atau apa pilihan hidupku yang ingin aku wujudkan itu sepenuhnya keputusanku sendiri. Inilah namanya orang yang sadar hakikat dirinya adalah makhluk spiritual, bukan makhluk sosial. Orang yang sadar hakikat dirinya makhluk sosial itu orang yang mendahulukan kepentingan sosial dibandingkan aspirasi pribadinya. Ini situasi seperti ini banyak kita bahas bulan-bulan lalu. Misalnya ketika kita membahas tentang people pleaser. Banyak di antara kita yang hanya ingin menyenangkan masyarakat, hanya ingin mengikuti situasi atau norma di tengah masyarakat, mengorbankan, tapi mengorbankan jati diri kita. Ini lebih kuat kesadaran sebagai makhluk sosial. Maunya Birjaev tidak begitu. Harus lebih kuat kesadaran kita sebagai makhluk spiritual. Bahwa kita bagian dari masyarakat, membacanya adalah masyarakat bagian dari kita, bukan kita yang menjadi bagian dari masyarakat. Karena kalau membacanya kita bagian dari masyarakat, berarti apa saja yang terjadi di tengah masyarakat harus kita ikuti. Ya tentu saja akhirnya kita jadi manusia yang tidak eksis. Dunia sosial kita mungkin eksis, masyarakat kita mungkin eksis, kita sendiri yang tidak eksis. Kita sebagai pribadi tidak kelihatan, yang kelihatan masyarakat kita. Nah ini yang menurut Birjaev harusnya tidak kita lakukan. Kita itu harus kuat di aspek pribadi kita. Sebagai aku, bukan sebagai kami. Aku yang lain, yang di luar diriku, yaitu mungkin pertimbangan saja. Tapi keputusan apapun yang aku ambil itu keinginanku, suara hatiku, aspirasiku. Inilah cara memposisikan orang lain dalam pandangannya Birjaev ya. Karena dia memang filosof eksistensialis, fokusnya pada pribadi manusia yang menjadi dirinya sendiri. Orang lain berarti harusnya tidak menghalangi ekspresi diri. Jangan sampai relasi kita dengan orang lain itu relasi perbudakan. Relasi perbudakan itu ya berarti kita
diseret oleh dia, diposisikan sebagai budaknya dia. Budak itu kan yang harus ikut saja apa keinginan dia, keinginan mereka. Atau sebaliknya, kita yang memperbudak mereka, kita yang memperbudak dia. Ini struktur yang tidak sehat, kata Birjaev. Relasi perbudakan dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak sehat. Kalau bisa ya relasi yang saling memperkaya. Ada banyak orang dengan berbagai aspirasi, ini tambahan perspektif bagiku. Oh, ada orang yang gayanya begitu, cara berpikirnya begini, keputusannya seperti ini, yang sana keputusannya seperti itu, macam-macam, ragam. Kita lihat masyarakat seperti ini kan terus kita jadi kaya dengan pertimbangan, kaya dengan perspektif. Nah, keputusannya kemudian ya sesuai aspirasiku, sesuai keinginanku. Oh, kalau menurutku yang benar itu, menurutku yang pas ini, yang aku ikuti ini, dan lain sebagainya. Jadi bukan karena kita terpaksa atau dipaksa. Relasinya harus pengayaan, bukan perbudakan. Itulah hubungan ideal kita dengan orang lain. Ini yang dimaksud melampaui batasan, melampaui halangan dalam hidup. Birjaev membedakan antara peradaban dengan kebudayaan. Peradaban itu, kata Birjaev, adalah perwujudan ikhtiar manusia untuk menanggapi keharusan-keharusan yang dituntut oleh alam. Peradaban itu karya manusia untuk memenuhi kebutuhan karena tuntutan alam. Respon manusia terhadap hukum alam tadi, ini nanti melahirkan peradaban. Tadi kan di yang pertama kita terhalang oleh hukum alam, oleh sunatullah. Tapi manusia yang kreatif bisa mengatasi hukum alam. Disitulah lahir peradaban. Dulu orang melakukan perjalanan jauh, naik kuda atau jalan kaki. Sehingga kebutuhan mobilitasnya terbatas. Semakin tinggi tingkat kita harus sering berinteraksi, kita butuh lebih mobile lagi. Lama-lama muncul kendaraan, mungkin kereta, sampai mobil, sampai kereta api, sekarang pesawat terbang. Ini kan namanya situasi peradaban. Jadi karya-karya manusia yang dihasilkan untuk memenuhi tuntutan alam. Teknologi IT, digital teknologi yang sekarang luar biasa itu berkembang, itu kan peradaban. Maksudnya apa? Dia karya manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ya kalau teknologi informasi, ya kebutuhan komunikasi, kebutuhan informasi. Itulah peradaban. Jadi berhubungan dengan tuntutan alam. Beda dengan kebudayaan. Kalau kebudayaan itu karya kreatif manusia yang berhubungan dengan kebutuhan spiritualnya. Kebutuhan untuk eksis, kebutuhan untuk unggul, kebutuhan untuk jaya, kebutuhan untuk menang, kebutuhan untuk nyaman, dan lain sebagainya. Ini kalau di Birjaev ini namanya kebudayaan. Jadi biasanya perubahan peradaban itu melahirkan perubahan juga dalam budaya. Budaya berpikir, budaya berinteraksi, budaya pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kebudayaan itu karya kreatif yang berhubungan dengan mental dan spiritualnya manusia. Mode-mode spiritualnya. Jadi peradaban yang lahir, peradaban digital IT. Nah, sekarang mode belajarnya berubah. Nah, ini kebudayaan. Mode belajarnya sekarang daring. Mode komunikasinya juga berubah. Kalau dulu ketemu langsung cium tangan, ya sekarang ketemu lewat WA pakai emoticon misalnya. Ya, budaya komunikasinya berubah. Ini kebudayaan. Jadi ada beda antara peradaban dan kebudayaan menurut Birjaev. Nah, problemnya apa dengan peradaban dan eksistensi manusia ini? Apa yang menghalangi eksistensi manusia dari peradaban? Menurut Birjaev, seringkali peradaban yang itu hakikatnya hanya alat, hanya media, hanya jalan untuk kita bisa survive dalam kehidupan,
Tapi kita sering memposisikannya sebagai tujuan. Pada akhirnya, unsur-unsur peradaban ini berubah jadi faktor yang membelenggu kebebasan manusia. Jadi peradaban itu kan semula alat kita untuk mengatasi keterbatasan di hadapan alam. Tapi kemudian banyak orang memposisikannya, ya teknologi unsur peradaban inilah yang jadi tujuan hidup. Sehingga orang terdistraksi ke situ semua fokusnya. Pada akhirnya jadi belenggu untuk manusia. Dia tidak bebas lagi sekarang. Dia dipenjara oleh peradabannya. Ya contoh mudahnya begini loh. Teknologi modern misalnya. Semula teknologi modern itu kan diciptakan untuk memudahkan kita dalam hidup. Tapi lama-lama akhirnya terbalik. Teknologi itulah, mesin-mesin itulah yang nanti memperbudak kita. Bukan kita yang ngatur mesin, tapi akhirnya kita yang diatur mesin. Nah, sama kayak HP, sama kayak ya, alat-alat yang kita pakai di sekeliling kita. Itu kan pada akhirnya mereka yang ngatur kita, bukan kita yang ngatur mereka. Ada banyak, ya Birjaev dari era-era modern awal itu melihat banyak orang yang kemudian justru terpinggirkan karena hadirnya mesin-mesin tadi. Sehingga kemiskinan tambah memuncak dan lain sebagainya. Jadi teknologi modern membuat manusia kehilangan kebebasannya. Pada akhirnya peradaban membelenggu manusia. Kebudayaan macet. Akhirnya manusia frustasi, teralienasi itu terasing dari dunianya. Kenapa? Karena kehilangan kebebasan. Jadi inilah halangannya peradaban. Berarti apa? Menghadapi peradaban, ayo memanfaatkan peradaban. Bukan berarti lari dari peradaban, bukan berarti kalau begitu saya anti HP Pak, kalau begitu saya anti laptop Pak, tidak begitu. Tapi jadikan yang alat sebagai alat, yang tujuan sebagai tujuan. Teknologi itu ciptaan kita, maka kita yang mengendalikan dengan dasar kebebasan hidup. Kita yang mengontrol sesuai prinsip hidup kita yang bebas dan kreatif tadi. Jangan dibalik, kita yang dikontrol mesin, kita yang disetir oleh alat. Jadi kalau kita mampu berlaku seperti ini, ya peradaban tidak akan menghalangi kreativitas dan kebebasan kita. Apapun yang kita inginkan itu terserah kita. Tidak disetir orang lain, apalagi disetir oleh mesin. Kalau mesinnya tidak cocok, ya kita sesuaikan. Mesinnya, bukan kitanya. Itu namanya kita memposisikan alat sebagai alat.